Warga Desa Tonjong, Kabupaten Brebes digegerkan dengan aksi tidak terpuji yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri pada hari Minggu 20 Maret 2022. Pelaku berusia 35 tahun. Ia tega menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Korban yakni AT, anak kandung korban yang berusia 7 tahun. Selain AT, pelaku juga diketahui sempat melakukan tindakan tidak terpuji tersebut terhadap kedua anak lainnya, yakni SA 10 tahun dan M 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak kepada ayah bunda untuk membahas seperti yang telah ditayangkan di awal video ini sebelumnya, mengenai sebuah peristiwa yang belum lama terjadi, baru saja beberapa waktu lalu terjadi, terkait dengan seorang ibu yang tega untuk membunuh anak kandungnya di daerah Brebes. Nah, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, yang pertama saya ingin mengajak kepada kita semua untuk turut prihatin terkait dengan peristiwa ini. Dan tentu saja kita tidak perlu untuk menghukumi pelaku sebelum kemudian ada penanganan yang komprehensif dari pihak berwajib. Juga tentu saja dalam kasus-kasus seperti ini dibantu oleh pihak profesional seperti psikolog dan psikiater. Nah, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, kejadian atau peristiwa orang tua dalam kasus yang tadi kita sama-sama lihat atau tonton, seorang ibu yang membunuh anak kandungnya, ini di dalam kajian psikologi disebut dengan filicide. Filicide sebuah perilaku ketika orang tua membunuh anaknya atau anak kandungnya sendiri. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Indonesia memang belum ada penelitian yang komprehensif ya terkait dengan data, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan filicide ini. Tapi kita bisa belajar dari penelitian yang sudah dilakukan di beberapa negara lainnya. Misalkan pada tahun 1997 sampai 2006 di United Kingdom atau di Inggris melakukan penelitian terkait dengan filicide ini dan mengungkapkan bahwa 37% dari pelaku filicide adalah dikarenakan adanya mental disorder atau gangguan mental. Nah, sehingga ayah bunda hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengungkapan penelitian ini, kecenderungan yang ada dari orang-orang atau orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya memang ada terkait dengan gangguan mental. Itu sebabnya tadi saya di awal mengatakan kita tidak boleh terburu-buru untuk menghukumi pelaku. Saya sering menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak tepat untuk menilai orang-orang yang sedang dalam gangguan, sedang dalam kondisi tidak stabil atau tidak dalam kondisi standar, mungkin begitu mudahnya ya, dengan menggunakan penilaian yang memiliki sudut pandang orang-orang yang tidak ada masalah, tidak ada gangguan, atau dalam penilaian standar. Sebagai contoh, kalau dalam perspektif medis, orang yang sakit, habis demam begitu ya, kemudian disuguhkan makanan, menyebutkan bahwa makanan tersebut tidak enak, pahit, hambar begitu ya. Ini tentu saja kita tidak bisa serta-merta gimana sih makanan ini enak kok, enak, kemudian mahal, apalagi misalkan begitu ya. Karena memang kondisinya berbeda dengan orang yang sedang tidak habis demam gitu ya, tidak memiliki kendala terkait dengan lidahnya yang ada pengaruh dari kejadian atau kondisi demamnya. Nah, sehingga ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, tadi ya saya mengingatkan untuk kita menyerahkan ini sepenuhnya pada pihak berwajib, sekaligus juga kepada pihak-pihak profesional untuk melihat atau mengkaji terlebih dahulu apa latar belakang dari pelaku melakukan tindakan atau perilaku seperti ini. Nah, tapi ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, kita bisa mencoba untuk mengkaji. Sekali lagi,
untuk menjadi pembelajaran bagi kita supaya ini menjadi hal atau perhatian bagi kita semua, utamanya para orang tua terkait dengan kondisi sekitaran kita. Apa ini menjadi penting untuk kita pahami, kita coba untuk pelajari, kita bahas sebagai orang tua terutama begitu ya, tapi tidak tertutup kepada semua anggota keluarga dan semua masyarakat. Karena memang di dalam penelitian yang pernah dilakukan di Amerika Serikat di tahun 2005, ternyata 61% orang tua itu bertanggung jawab atas peristiwa filicide ini. Jadi 61% orang tua memiliki tanggung jawab terkait dengan perilaku membunuh anaknya sendiri. Ini tentu saja angka yang cukup besar begitu ya. Maka penting bagi kita orang tua untuk memahami, mencoba untuk melakukan hal-hal yang tentu saja nanti kaitannya dengan bagaimana mencegah begitu ya, terkait dengan filicide ini. Nah, ayah bunda dan keluarga hebat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kemudian apa sih yang menjadi penyebab orang-orang yang atau orang tua sampai tega melakukan perilaku membunuh anaknya sendiri. Nah, dari penelitian mengungkapkan bahwa diagnosa terhadap perilaku orang-orang atau orang tua yang melakukan filicide ini terkait dengan beberapa hal ya. Yang pertama, mood disorder atau ada gangguan mood, di mana ada gangguan suasana perasaan ditandai dengan peningkatan penurunan dari perasaan di dalam dirinya. Kemudian juga terkait dengan personality disorder, yaitu gangguan di dalam pola pikirnya, perilakunya, juga perasaannya. Kemudian yang ketiga, diagnosa terhadap orang-orang yang pernah melakukan tindakan filicide ini adalah mereka didiagnosa psikosis ya, adalah sebuah kondisi psikosis ini ketika penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan ya antara kenyataan dengan imajinasi. Ya, kalau dalam beberapa kasus ada bisikan-bisikan begitu ya, yang menyuruh kepada orang yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Nah, itu tadi 3 hal ini menjadi pencetus atau kemudian menjadi hal yang biasanya terdiagnosa filicide ini memiliki gangguan kesehatan mental. Adapun ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, filicide ini memang juga ada beberapa jenisnya, yaitu terkait dengan anak yang kehadirannya tidak diinginkan. Nah, ini tentu saja karena ada pikiran yang itu tadi ya termasuk dalam konteks gangguan mental, anak yang tidak diinginkan ini akhirnya dibunuh. Kemudian juga ada filicide yang kemudian merupakan bentuk pembalasan terhadap pasangan. Jadi misalkan ada kekerasan di dalam rumah tangga sebuah pasangan dan satu pihak kemudian memiliki kondisi yang terpojok, tidak bisa membalas. Beberapa kasus perempuan yang memang dalam sisi fisik ya, tentu saja laki-laki biasanya lebih kuat gitu kan ya. Maka ketika istri atau pasangan perempuan ini tidak mampu menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh suaminya atau pasangannya, walaupun tentu saja ya kalau kita sudah pernah bahas bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Tapi lebih banyak memang kemudian kasus kalau dikaitkan dengan hal ini ketika kekerasan dilakukan oleh pihak pasangan laki-laki kepada perempuan, kemudian misalkan perempuan ini tidak mampu membalasnya dalam kondisi yang lebih lemah, maka dia melakukan pembalasan bukan kepada pasangannya atau kepada suaminya, tapi dilakukan kepada pihak yang lebih lemah daripada dirinya, yaitu siapa? Anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ayah bunda dan keluarga hebat terkait dengan jenis filicide ini adalah dia filicide yang merupakan penanganan atau penganiayaan yang berujung fatal. Jadi maltreatment, penanganan yang keliru yang kemudian berakibat fatal. Ada orang-orang yang dalam pemahamannya dia misalkan kepada anaknya
dalam bentuk pendisiplinan misalkan begitu ya, mengidentikan antara disiplin dengan kekerasan atau kekerasan bisa membuahkan disiplin. Padahal dalam pola asuh saya sering menyampaikan misalkan bukan kekerasan sebenarnya, tapi ketegasan. Harus dibedakan antara kekerasan dengan ketegasan. Tegas tidak berarti keras. Tapi misalkan masih ada di dalam beberapa pandangan di masyarakat kita, termasuk di masyarakat kita ya, bahwa ya tegas itu keras gitu. Maka keras disangkanya mampu menimbulkan kedisiplinan. Maka kalau dulu ya kita ingat betul ada film misalkan Hari Anggara itu di masa-masa tahun 80-an yang orang tuanya mencoba untuk melakukan mendidik kedisiplinan dengan mendidik dengan keras ya, sampai dipukul dan sebagainya, sehingga berakhir dengan fatal. Nah, berikutnya ayah bunda dan keluarga hebat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan filisek altruistik. Nah, ini yang menarik tapi tetap saja yang memprihatinkan ketika ada keyakinan di dalam diri orang tua bahwa dunia ini terlampau kejam bagi anaknya, atau anaknya akan menanggung penderitaan hidup kalau dia tidak dihabisi nyawanya. Nah, sekilas kalau beberapa video yang saya saksikan, saya tonton terkait dengan peristiwa di Brebes itu ada kecenderungan. Sekali lagi memang harus ditunggu ya hasil dari pemeriksaan pihak profesional, baik itu psikolog atau psikiater yang menangani secara langsung. Tapi dari ungkapan yang memang ada di video itu sempat terekam bahwa dia tidak ingin anak-anaknya menderita. Jadi ada kecenderungan ya, masih kecenderungan bahwa ini adalah sebuah filisek altruistik begitu ya, ketika sang ibu tidak mengharapkan anaknya menderita, sehingga pemahamannya supaya anaknya tidak menderita dilakukan, dihabiskan nyawanya, dibunuh anaknya. Nah, terakhir ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, tentu saja sekali lagi pembahasan video ini kami tujukan untuk pembelajaran. Jadi konteks filisek ini bagi kita ayah bunda keluarga adalah bagaimana mencegah terjadinya peristiwa filisek ini di kemudian hari. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan keluarga hebat dimanapun berada yang menyaksikan video Integritas Psikologi Channel ini, setidaknya ada 2 pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada adalah terkait dengan bagaimana kita meningkatkan spiritualitas dan religiositas kita di dalam kita berkeluarga utamanya begitu. Karena penelitian sudah membuktikan spiritualitas, religiositas, aspek keagamaan kita di dalam hidup, di dalam kita berkeluarga, termasuk di dalam berkeluarga, itu dapat berkontribusi atau memiliki hubungan keterkaitan dengan kesehatan mental. Jadi penelitian sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki spiritualitas, religiositas yang baik itu kecenderungannya akan tidak memiliki gangguan kesehatan mental, cenderung untuk memiliki gangguan kesehatan mental yang rendah, cenderung untuk terhindar dari stres, kecemasan, depresi gitu ya. Nah, yang kedua dalam konteks mencegah ini, ayah bunda dan keluarga hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini, secara lebih cepat kaitannya dengan kondisi-kondisi orang-orang di sekitar kita. Termasuk misalkan ada penelitian menyampaikan postpartum syndrome ini, sindrom setelah pasca kelahiran itu memang juga punya keterkaitan dengan perilaku filisek ini. Bahwa orang-orang yang pernah mengalami postpartum syndrome atau sindrom yang juga ada keterkaitan dengan perilaku filisek. Baik individu dan tidak menutup justru orang-orang yang menjadi supporting dia di keluarganya, suaminya kah, orang tuanya kah, kakak adiknya, itu menjadi supporting system untuk mencegah hal ini bisa terjadi. Karena tentu saja sebenarnya perbaikan kondisi seperti postpartum syndrome itu tadi bisa dibantu oleh orang-orang sekitarnya. Tadi ya untuk mencoba
meningkatkan suasana spiritualitas, balik lagi ke aspek yang pertama di religius di dalam keluarga, mencoba untuk tidak melakukan pressure terkait dengan beberapa hal yang memang bagi orang-orang atau individu tertentu ini setelah memiliki riwayat ada gangguan kesehatan mental, ya perlu untuk mendapatkan perlakuan yang memang agak berbeda begitu ya, treatment yang agak berbeda. Termasuk misalkan ayah bunda depresi, bagaimana orang-orang yang depresi yang kemudian sudah menyampaikan aspek-aspek terkait dengan keinginan mengakhiri hidup, keinginan untuk kemudian tidak ingin bersama-sama lagi di dunia ini dan lain sebagainya, itu untuk menjadi perhatian bagi orang-orang di sekitarnya supaya ini tidak menjadi hal yang berakibat fatal itu tadi. Tapi kurang tepat kalau misalkan sudah kejadian langsung kita, mohon maaf ya, misalnya kita ceramahin gitu kan ya, kita selesaikan dulu kendala-kendala kesehatan mentalnya sambil dalam perjalanannya kita tingkatkan tadi keimanannya, spiritualitasnya, keagamaannya, sehingga dia tidak distigmatisasi sebagai orang-orang yang ada bahkan kecenderungannya kalau kita lihat di internet itu menjadi seperti internet bullying ya buat si ibu ini. Naudzubillah, jangan sampai justru hal-hal yang sifatnya bullyingan ini, hal-hal yang tidak kemudian menambah beban mental dari si ibu ini, begitu kan ya, ketika misalkan dia menyadari akhirnya sudah membunuh anaknya, akhirnya dia merasa misalkan naudzubillah gitu ya, sudah tidak berarti lagi dalam hidupnya, akhirnya dia mengakhiri juga hidupnya, karena tidak sedikit kejadian yang seperti itu ya. Peristiwa filicide ini akhirnya endingnya diakhiri dengan orang tua yang menyesal yang akhirnya juga mengakhiri kehidupannya. Naudzubillah, kita tentu saja tidak ingin kesalahan yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi, diikuti lagi dengan kesalahan berikutnya. Maka ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, mudah-mudahan kita tentu saja memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang membolak-balikan hati kita manusia, membolak-balikan hati setiap individu untuk tidak memiliki kondisi atau gangguan seperti yang sudah terjadi seperti tadi kita saksikan begitu ya. Mudah-mudahan pembahasan mengenai kejadian atau perilaku filicide ini bisa memberikan tambahan kemanfaatan buat ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan keistiqomahan di dalam diri kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.